Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra mubaraka syahra fihi futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin media Kultum Bani Adung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang tauladan sejati dalam mengelola batin dan juga mengendalikan diri. Hadirin media Kultum Bani Adung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap tahunnya, kita selalu menjalankan ibadah puasa, kita menahan rasa lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah puasa saya ini sudah menyentuh di dalam hati ataukah baru singgah di perut saja? Puasa perut adalah puasa yang sering kita jalani dan kita pelajari dari sejak kecil. Kita menahan dari lapar, minum, dan hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa kita secara fisik. Secara ilmu fikih, jika kita tidak makan ataupun minum, maka puasa kita akan dianggap sah. Puasa perut adalah puasa yang kita jalani sejak kecil. Kita menahan makan, minum, dan hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa secara fisik. Secara ilmu fikih, jika kita tidak makan ataupun minum, maka puasa kita akan dianggap sah. Tapi, puasa perut hanyalah kulit saja. Jika kita hanya menjalankan puasa perut, kita diibaratkan sebagai orang-orang yang menjaga pintu depan rumah agar pencuri tidak masuk ke dalam. Tapi, membiarkan pintu belakang terbuka lebar bagi penyakit hati merusak isi rumah tersebut. Puasa hati adalah puasa yang sering disebutkan oleh para ulama sebagai saumul khusus. Puasanya orang-orang khusus karena puasa ini bukan hanya sekedar memenjarakan perut kita dari makanan, tapi juga memenjarakan hati kita dari sifat-sifat buruk. Di antaranya ialah pertama, ada sifat hasad, iri dengki. Orang-orang yang berpuasa tidak akan sesak ketika melihat orang lain sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sifat takabur, sombong. Hati yang berpuasa akan selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada sifat suuzon, berburuk sangka. Orang-orang yang berpuasa biasanya akan selalu mencari cara untuk memaklumi kesalahan saudaranya, bukan malah mencari-cari aib saudaranya sendiri. Jika kita hanya menjalankan puasa perut, tapi membiarkan hati kita tetap kotor, maka puasa yang kita jalankan akan terancam sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan rasa lapar dan haus di dunia, tapi kita pulang dengan tangan kosong di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW pernah memperingati kita. Beliau bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal 'atas." Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad dan Anisa. Dari hadis tersebut, kita bisa bercermin mengapa rasa lapar kita tidak berbuah pahala. Karena di saat perut kita kosong, hati kita masih penuh dengan rasa kebencian, lisan kita masih penuh dengan umpatan. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan upaya kita dalam menahan lapar dan haus jika karakter kita belum juga berubah. Puasa dirancang untuk melembutkan hati manusia, bukan sekedar mengosongkan lambung. Hadirin media Kultum Bani Adung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama bermuhasabah. Puasa perut adalah kewajiban, tapi puasa hati adalah kebutuhan. Perubahan yang sejati akan terjadi jika puasa kita sudah sampai di relung batin. Jika kita bedakan antara keduanya, sungguh sangatlah berbeda, karena puasa perut hanyalah mengubah jadwal makan kita saja, tapi puasa hati mampu mengubah akhlak dan karakter kita.
Jika setelah Ramadan ini kita masih saja menjadi pribadi yang keras hati, sulit memaafkan, dan bahkan masih senang melihat orang lain dalam kesulitan, mungkin saja puasa yang kemarin kita jalani baru sampai di kerongkongan saja. Yang artinya kita nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Tapi sebaliknya, jika kita berusaha menjadi orang yang lebih rendah hati, mudah memaafkan, dan membantu sesama, maka insya Allah Ramadan kita kali ini akan menjadi jalan menuju iman di dalam relung hati yang nantinya akan menjadikan kita bekal untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toib, syukron kasir, ma'asalama, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.